setelah air agak lancar, barulah ada wacana dari instansi, entah instansi apapun namanya itu. Selama ada WC terapung septic tank ini, ada kurang lebih 2 tahun. Jadi kan saya nggak tahu caranya kayak mana penyedotan, nggak ada nyarankan. Salah satu target pencapaian Millennium Development Goals adalah tahun 2014. Tidak ada lagi buang air besar sembarangan di Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan program air, sanitasi, dan kebersihan perkotaan Indonesia atau Urban Water, Sanitation and Hygiene, IWOS, proyek 5 tahun yang didanai oleh US Agency for International Development, USAID. Di Medan, realisasi program tersebut diwujudkan IWOS melalui sistem pengelolaan lumpur tinja berbasis masyarakat di Kelurahan Belawan 1 dan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Schedule basis. This is how we make the system. IWOS menggandeng Suluh Muda Indonesia, sebuah perhimpunan yang berpengalaman dalam pemberdayaan, penguatan, dan pelembagaan sosial masyarakat, khususnya perempuan, tani, dan nelayan. Kelurahan Belawan 1 yang penduduk sebanyak 22.639 jiwa dan Kelurahan Bagandeli yang berpenduduk sebanyak 16.842 jiwa yang terletak di tepi Selat Malaka, termasuk kawasan padat penduduk di Kota Medan. Sebagian besar penduduk di 2 kelurahan ini bermata pencarian sebagai nelayan dan buruh dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp750.000 sampai Rp1.000.000. Sebelumnya itu di tahun 2009 itu ada program ESP, Environmental Services Program. Mereka menyediakan program air bersih bagi masyarakat Kecamatan Medan Belawan. Setelah melaksanakan program air bersih itu, dengan program ESP juga masuklah masalah sanitasi, karena seperti kita ketahui di Kecamatan Medan Belawan itu masalah sanitasi sangat krusial sekali. Di situ program ESP menyediakan 30 septic tank individu sebagai program percontohan bagi pemerintah Kota Medan, dan beruntungnya pemerintah Kota Medan sudah mereplikasi program septic tank individu ini sampai dengan tahun ini sekitar 1029 septic tank individu. Itu tersebar di beberapa kelurahan di Kecamatan Medan Belawan. Sifat septic tank biofilter yang kedap air membutuhkan penyedotan rutin dan berkala setelah pemakaian 2 atau 3 tahun. Namun, kondisi lingkungan di Kecamatan Medan Belawan tidak memungkinkan armada Dinas Kebersihan Pemko Medan melakukan penyedotan ke rumah-rumah penduduk. Rata-rata kalau di Belawan itu jalan itu ukurannya ada yang 60 cm lebarnya dan juga ada yang cuma 1 meter, dan itu kan sangat menyulitkan untuk mobil Dinas Kebersihan yang berukuran besar untuk bisa masuk ke dalam. Oleh sebab itu IWOS melakukan inovasi, membentuk sebuah peralatan yang dinamakan dengan kedoteng, kereta sedot septic tank. Itu kita mengaplikasi dari Kota Bekasi, program IWOS juga, di mana di kedoteng itu dimodifikasi untuk dapat melayani
safety tank individu yang berada di dalam gang-gang kecil, seperti di kawasan Medan Belawan itu. Kita memulai dari proses identifikasi terlebih dahulu, survei di lapangan, melihat keadaan yang sebenarnya dari kondisi masyarakat dan kondisi sanitasi serta fasilitas yang telah dibangun oleh Dinas Perumahan Pemukiman Pemerintah Kota Medan. Dan setelah itu ada proses studi banding ke Bekasi, tepatnya di Kelurahan Margahayu. Yang saya hormati Bapak yang di sini, yang saya hormati Bapak Ketua Ruangan Pak Kris, kemudian tentunya hubungan dari Medan, jauh-jauh dari Medan. Juga dari Dinas Kebersihan Bapak Indra Gunawan, dan dari Yuas Bapak Leo. Kemudian kita dulu juga nggak punya usaha, adanya Mercy kita diberikan bekal usaha yang namanya kedoteng. Kedoteng itu kereta sedot safety tank. Untuk melihat kerjasama antara pihak Pokja Sanitasi Masyarakat, khususnya kedoteng, dengan unsur kepemerintahan. Kita sedang belajar ini Pak, ke kelurahan ini, jadi kita belum punya kedotengnya, sedang belajar bagaimana speknya dan bagaimana pola pelaksanaan kerjanya, sistem organisasinya, dan juga model perencanaannya seperti apa. Itu terdiri dari 5.260 kakak Pak. Setelah kami coba sedot benar-benar itu kemampuan yang kami punya. Dari situ kita melihat spesifikasi alat yang akan kita coba modifikasi di Medan disesuaikan dengan kondisi Belawan. Sudah sangat banyak belajar sebenarnya dari secara diskusi teorinya juga sampai pada prakteknya tadi, sampai menyempatkan waktu untuk acara sedot-sedot kan. Di Bekasi dia masih manual, masih main seorang tenaga manusia. Nah, kita aplikasikan untuk Kelurahan Belawan 1 dan Bagan Deli. Kita gunakan mesin diesel sebagai penggerak motor kedoteng ini. Proses pembuatan kedoteng diawali dengan perancangan ide dan penghitungan kapasitas yang memakan waktu selama 3 bulan. Hasil rancangan ini kemudian diaplikasikan oleh CP Wijaya Service, Ahmad Dorobi, dan dibantu Mirza Saputra untuk menyelesaikan pembuatan 2 unit kedoteng dalam waktu 1 bulan. Untuk di Belawan 1 dan Bagan Deli, karena daerah kita ini pesisir pantai dekat laut, tidak sesuai dengan di Bekasi. Bekasi dia pinggir sungai. Terus air yang dihisap pun dia tidak mengandung garam. Sementara kita mengandung garam. Jadi kita aplikasikan bahan materialnya itu alloy atau lebih dikenal aluminium. Jadi kita gunakan bahan materialnya aluminium untuk kapasitas tangki tadi kan. Jadi bahannya aluminium lebih ringan dari berat besi. Terus dia nggak mudah korosi. Untuk kapasitasnya aja untuk tangki sedot lumpur untuk mobil door to door-nya kita isi kapasitasnya itu sekitar 500 liter lah. Tinggal kita alat sama pompa pengisap udah ada. Aksesorisnya aja. Minimal ini kirakan dudukan dulu dasar. Makanya ini kecilnya udah tak buat.
uji coba pun kemudian dilakukan. Di luar pekerjaan alat ini, kita juga konsentrasi untuk pembentukan usaha kecil masyarakat atau UKM sebagai pengelola nantinya ketika alat-alat ini sudah selesai. Jadi proses penyedotan nantinya akan dilakukan oleh masyarakat yang tergabung di dalam UKM, dan proses pengelolaan penyedotan lumpur tinja ini juga secara keseluruhan nantinya akan diserahkan ke UKM. Ya, sama kerja pelan satu ya. Cari posisi masing-masing atau kita tetap duduk begini? Kalau ke dinas koperasi sama ke notaris itu harus tercantum. Iya, makanya itu bilang cantumkan apa yang ada habitat di laut. Yang penting ada nanti untuk ini. Ada. Gitu loh. Setelah berjalan dia, baru kita kaji ulang nanti. Baru di situ. Dari UKM itu kita dorong menjadi koperasi berbadan hukum sehingga nanti bisa masyarakat ini menggunakan koperasi ini sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi mereka ke depannya. Enggak saya semua ya? Bisa juga. Kan biasanya kan ada simpanan pokok. Kalau misalnya semua kita bagi, koperasi kita tidak berkembang. Kami mengumpulkan masyarakat dan anggota-anggota SBO Air, bahwasanya kita akan membentuk koperasi dan kami mengadakan pertemuan di kantor Kelurahan Blon 1. Proses dari kantor Blon 1 itu kami memakan waktu sekitar 3 bulan. Proses dari awal kami membentuk rapat, maka terjadilah pembentukan itu. Yang saya ingat pembentukan itu di kantor Blon 1 terdiri dari 30 orang. Kami yang udah rencanakan itu uang kas sekitar buatlah usaha nyemur ikan asin, apa tinja tadi kan udah banyak macam sekitar ada kerupuk, bakso, punya rencana itu memang udah ada. Cuma sekarang ini yang terlaksana ini barulah tinja. Kami membentuk juga ketua-ketua unit di dalam bidang pemasaran, pengolahan, serta yang terutama kali kami yaitu fokusnya ke dalam kode tank ini. Ini untuk buang. Hisap ke sini ya. Ya. Nah, ini buang. Jadi sebelum hisapnya udah dipasang rapat, ya kan? Pastikan dia nggak bocor lah. Kalau bocor menyimpan muka. Nah, jadi udah pasti ini kan, ini larikan ke situ. Dan sampai sejauh ini peralatan itu sudah selesai, movable tanknya sudah selesai, kemudian juga kedot tanknya sudah selesai, mesin cadangannya sudah selesai, dan proses penyedotan sudah berjalan. Ada uji coba alat 1, uji coba alat 2 juga sudah berjalan, dan itu dari hasil beberapa kali uji coba itu ada beberapa modifikasi yang sudah dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah Kelurahan Blon 1 dan Bagandeli. Setelah tahap uji coba selesai, kereta sedot safety tank atau kedoteng diserahkan kepada Koperasi Mandiri dan Koperasi Rezeki Laut di bulan November 2013. Cuma
buah itu aja? Iya. Buah gigi aja. Katanya diaduk pakai gas. Gas tangan kiri itu ya? Gas. Yang kiri itu. Ya. Untuk pencuciannya kita menggunakan deterjen khusus ya, untuk membersihkan supaya aromanya pun tidak bau ya. Jadi setelah pemakaian alat-alat baik selang maupun mesin pompanya, baik itu pun tangki sedotnya itu ya. Jadi setelah dipergunakan itu SOP-nya wajib dibersihkan. Dulu pernah setelah masuk arsitek pernah diangkat pakai gayung, pakai goni diikat, dibawa sama pekerja. Tapi nggak ada baunya, tidak berbau sama sekali. Tapi setelah ini ada rencana membuat penyedotan. Mungkin awal pertama dibayar, gratis, tidak dibayar. Tapi setelah kedua kalinya, mungkin nanti akan dirembut dengan koperasi, bagaimana pembayarannya, tapi di bawah target, lebih murah dari yang biasanya. Memakai iuran, tentunya sebulan sekali masyarakat itu kita kompromikan, kita ambil lah sama 10.000 tiap bulannya. Jadi waktu penyedotan itu dia nggak butuh lagi biaya. Dari per bulan itu diambil, jadi waktu penyedotan itulah yang biayanya tadi. Kami akan mendata ke rumah-rumah warga untuk mengetahui mana-mana WC yang udah penuh. Kami data satu persatu, dan kalau ibu itu mengatakan saya ini udah setahun lebih, udah mungkin ibu itu yang duluan, dan kami mendata yang lain, yang keduanya bisa jadi kami buat nanti Bu, setelah ibu ini kami ke ibu ini ya Bu ya. Keberhasilan di Belawan 1 dan Bagandeli sebagai pilot project system pengelolaan lumpur tinja berbasis masyarakat membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat, pengguna maupun pemerintah Kota Medan. Lewat program ini, maka akan terbentuk masyarakat sehat sebagai sumber daya pembangunan daerah dan bangsa. Kami sudah berdiskusi juga dengan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perkim. Pemerintah Kota Medan juga akan mereplikasikan kembali kedoteng ini untuk kelurahan-kelurahan lain. Jadi sebelum kita melakukan pilot project di Kelurahan Bagandeli dan Belawan 1, dan setelah itu pemerintah Kota Medan akan mereplikasikan ke kelurahan lain, di mana di kelurahan-kelurahan yang lain itu juga terdapat program septic tank individu. Tahun depannya Pemko Medan tidak hanya membantu kedoteng dan akan membangun juga semacam bak penampungan sebelum dibawa ke Ipal Cemara. Setelah disedot dari rumah masyarakat itu akan dibuat stasiun sementara lumpur tinja tersebut untuk dibawa ke Ipal Cemara dengan menggunakan truk sedot tinja Dinas Kebersihan. Jadi kedoteng itu bekerja sampai batas stasiun lumpur tinja tersebut aja. Bisa jalan hidup. Jadi ya alhamdulillah sudah ada bantuan seperti ini. Kami sangat bersyukur. Semoga nanti jangan bantuan seperti ini aja Pak. Kalau bisa kami dapat lagi ditambahkan airnya lebih lancar. Nah, jadi sehingga nanti kami ke depannya itu lebih baik kehidupannya. Kita berharap ke depan setelah SMI selesai dalam program ini, bahkan juga EWOS mungkin, koperasinya dapat berjalan dengan baik dan mandiri untuk menjadi motor dalam membangun ekonomi masyarakat di wilayah pesisir tersebut.